Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati ustaz-ustaz kami, abang-abang kami, abang-abang alumni yang sudah berhadir di Pondok Pesantren Darussalam Palmeraan. Kemudian yang Ustaz sayangi, Ustaz cintai, anak-anak sekalian, yang terkhusus yang berhadir di majelis ini, yang berada di pesantren ini. Anak kami, Ustaz tidak ingin banyak memberi penyampaian di sini. Insyaallah di saat ini yang hadir bersama kita ini abang-abang kita dulu yang pernah menuntut ilmu juga di sini sama seperti kita. Beliau-beliau ini termasuk pendahulu-pendahulu, termasuk Abang Anda ini yang kalau Abang Anda ini sering Ustaz lihat di YouTube, ya Ustaz baru, ya sering Ustaz lihat di YouTube. Pernah di YouTube untuk ini. Kecuali Abang Anda ini, kalau Abang Anda ini Ustaz itu belum pernah ketemu beliau di pesantren kita ini. Namun intinya kamu sekalian, beliau ini datang dari Jambi. Makanya Ustaz heran kali ada mobil flat air. Ini luarnya ini gitu kan, luar dari Sumatera Utara. Ternyata beliau dari Jambi datang ke sini kamu sekalian lillahi ta'ala untuk takziah awalnya. Takziah karena kepergian ibunda kita. Tapi di samping itu insyaallah akan pada kita oleh-oleh, ya oleh-oleh itu bukan oleh-oleh salak atau salak pondok yang dari Jambi, tidak, mereka nggak bawa itu. Tapi ada oleh-oleh yang tidak akan pernah insyaallah lapuk dan tidak akan pernah rusak insyaallah ataupun basi yang beliau sampaikan nanti. Mungkin saya persilahkan ya abang Anda kepada yang ada di sini. Nah, kami persilahkan dengan segala hormat. Diperkenalkan nanti Ustaz atau Abang nanti namanya, kemudian dulu habis itu berikan oleh-oleh nanti untuk adik-adik kita ini. Semangat kan? Santri-santri Darussalam Palmeraan. Masya Allah. Nah, mikir Abang Anda mendengarkannya. Luar biasa. Tepat siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tetap bersyukur walaupun dalam keadaan kita masih bersedih dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Kaifa halukum? Kembali jiwa muda saya itu datang lagi ke seperti ini. Saya teringat 20 tahun lalu saya tamat dari pondok pesantren ini tahun 95-96. Ada yang sebaya dengan saya di sini? Saya yakin tidak akan ada. Tapi ayahnya mungkin dia. Ini bahasa Jambi pula saya. Dalam memori kenangan itu, saat ini ditayangkan kembali ke pikiran dan otak saya, teringat seluruh perjalanan dimulainya saya belajar di sini dan meninggalkan makhad ini. Maka
Dalam perputaran memori itulah diambil dua kesimpulan. Yang pertama penyesalan, yang kedua penyesalan. Kenapa dua ini tidak? Biasanya kalau ada penyesalan, lawan katanya apa? Penyesalan dalam arti apa? Saya dulu, mungkin kalau ada adik-adik yang paling kecil di sini belajar, badan saya sekecil itulah barangkali. Pakai celana dia belum bisa. Jadi setelah saya tamat aliyah, penyesalan itu yang pada diri saya adalah menyesali tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau dulu waktu seumur kalian, seusia kalian tuh, perasaan tuh tidak ada beban dan tidak berpikiran ke depan. Pinginnya jajan, pinginnya lain-lain, pinginnya gabung dengan orang-orang yang kurang baik. Nampak orang tidak belajar, kita tertarik ingin tidak ikut belajar. Padahal dulu ada sebuah tradisi di pesantren ini yang sangat luar biasa, yang perlu didoktrinkan ke pesantren-pesantren lain adalah di saat kita hendak kemanapun harus membawa kitab. Saya nggak tahu sekarang Ustaz, mesti harus seperti itu tradisi. Alhamdulillah. Bahkan yang ngantuk sekalipun harus bawa kitab. Ada yang ngantuk? Ada? Kalau ada yang ngantuk, itu tandanya masih sehat. Kenapa dulu saya waktu pesantren tidak sungguh-sungguh belajar? Ternyata apa yang diajarkan oleh ustadz saya dulu di usia kalian sampai saya menikah, sampai saya sudah punya anak, itu masih terekam sampai sekarang. Karena di saat usia sekalian seperti inilah rekaman itu kuat. Ya, bosan. Tangan dari bersiwar karena naksil ada dihajar. Memang betul. Jadi motivasinya apa? Yang pertama, tradisi baik pesantren itu, kemanapun kita nak pergi harus selalu bawa kitab. Saya dulu matan jurumiyah itu, kalau nggak hafal, nggak naik kelas dulu deh. Coba matan jurumiyah berapa ini? Berapa halaman? 30. Siapa penulisnya? Siapa pengarangnya? Alhamdulillah, semangat. Jadi dulu saya seperti itu, harus hafal matan jurumiyah dulu baru naik kelas. Yang kedua, kalau tidak sholat melanggar bahasa, saya ini di Lubu ini tak berapa kali lagi dicukur ini, dibotak. Maka saya agak heran ini, ada yang dibotak kan? Kalau dia mau dibotak, kan orang baik, dan orang baik dan Anda pernah melanggar aturan. Jadi ini apa namanya? Gambaran waktu kami dulu masih sekolah seusia kalian. Jangan sampai lagi ada adik saya, anak saya sekarang menyesal seperti apa yang kami rasakan saat ini. Coba buat target. Kita punya planning, buat targetnya. Kelas 1 sanawiyah, ini matan jurumiyah harus saya hafal. Selesai, tutup. Kami dulu tradisi yang paling mantap lagi, itu kitab ditulis di atas. Di pondok itu ada apa tuh? Apa namanya? Dapar-daparnya itu. Ada dapar betul ya? Dapar-dapar itu tempat yang di atas. Tempat papan yang baru. Kami dulu deh, waktu kami masuk ke pondok itu yang pertama tidak ada yang dilakukan kecuali baca kitab. Kenapa baca kitab? Karena sudah ada langsung dibuat di situ, tertulis.
Jadi adik-adik saya, ini usia yang paling baik untuk belajar. Tidak dimanfaatkan ini seumur hidup akan menyesal. Karena saya sudah merasakan itu. Dan juga mohon kepada adik-adik yang kelas 6, calon kelas 7, so barangkali sedikit masukan untuk para dewan guru itu. Yang saya rasakan penyesalan saya ini yang kedua itu adalah menyesal tidak sungguh-sungguh belajar kitab kuning, nang sorok. Ini penyesalan paling dalam ini nih. Dan kalau kita buat surveinya di seluruh pesantren di Indonesia, ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang buat survei, ternyata penurunan pengetahuan ilmu tentang nahwu sorab itu hampir 40% turun. Jadi ini ilmu jangan sampai hilang, maka harus dikembangkan. Saya kalau ada adik-adik di sini hafal ratusan hadis, senang. Pintar bahasa Inggris, maka. Tetapi kalau saya dengar ada orang ahli nahwu sorab, saya jauh lebih senang dan suka dengan orang-orang tersebut. Dan kita survei di provinsi Jambi juga, di kabupaten saya itu beberapa pesantren saya lihat, dan di kabupaten-kabupaten lain hampir sama. Semua ada penurunan keinginan santri untuk belajar nahwu sorab. Ada yang hafal di sini? Bahasa Jurbiah? Irfan ya? Mana? Enggak ada. Saya dulu belajar kawakib itu Ustaz, nggak tamat saya dari sini. Jadi saya menyesal, itu yang saya sesali sebenarnya. Saya belajar kawakib itu kalau ada salah dulu itu harus setengah. Jadi perasaan sekarang merugi. Oleh karena itu adik-adik, anak-anak saya semua, kesempatan tip yang akan kami berikan yang pertama, kemanapun kaki melangkah, bawalah kitabmu. Jangan cari peralatan lain selain kitab, karena ini masamu untuk belajar. Yang kedua, fokus dan tambahkan sedikit energi belajar untuk mempelajari nahwu sorab. Fokus. Tetapi dari semua itu, nilai tertinggi itu adalah akhlak. Saya, adik-adik, anak-anak semua, dulu waktu belajar di sini, samalah dengan kalian, comel dan juga ketemu di jalan, mau ketemu guru saya, mau ke sungai, ini belum ada tempat ini nih, nggak sebagus ini nih. Itu dulu dibuat jalan ke sana, agak merek. Itu gotong royong itu, murid pertama itu di bawah sampai ke sini, ngangkat batu dulu. Saya mau ke sungai, nampak ada ustadz saya di situ, dia mau lewat. Apa yang kami lakukan pada saat itu? Lompat kami ke bawah. Bukan kami takut, tetapi kami menghormati dan menghargai ustadz kami. Semangat ini tidak boleh hilang dari kalian. Kalau hilang, berkah ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Coba cek nanti orang-orang yang sebaya dengan saya atau adik-adik kelas ini,
Ini walaupun ganteng-ganteng begini sudah S2 ini deh. Ini S2 semua nih. Orang-orang hebat ini. Sudah tampangnya juga hebat juga sebenarnya. Alumni sini, ini alumni sini. Usahakan kau harus lebih baik dari dia, lebih mantap dari dia. Kalau dia S2 kau harus S3. Tetapi pesan saya supaya sampai ke sana adik-adik semua, yang pertama perbaiki akhlakmu. Makanya kami sampaikan ini sebagai contoh karena kami sudah merasakan dan sudah membuktikan. Saya barangkali tidak begitu sukses. Saya merasa berdosa kepada guru-guru saya. Belum sempurna akhlak saya pada guru saya. Dan ini adalah catatan dari bahagian penyesalan yang saya rasakan saat ini. Kadang-kadang siswa itu dibuatnya lagi nama gurunya yang lain-lain. Ada macam itu enggak? Ada enggak? Mentang-mentang ustaznya hitam. Siapa? Ustaz hitam tuh. Kan gitu. Mudah-mudahan jangan. Jangan. Jadi adik-adik, momen ini mungkin ustaz-ustaz di sini itu sudah menyampaikan banyak kajian-kajian tentang ini, makanya kami tidak membukanya secara ilmiah karena tidak ruang terlalu akademis. Kami hanya menyampaikan sedikit tentang pengalaman-pengalaman kami. Kesimpulan, karena insya Allah nanti kami akan berangkat pulang ke Jambi, tetapi setidaknya pesan ini sudah sampai sama kalian. Saya hanya lapor pada Tuhan, Tuhan sudah kusampaikan dulu penyesalan saya kepada adik-adik saya. Kalau mereka tidak mengamalkan, selesai tugas saya, wahai Tuhan. Yang merasa pintar saat ini bagus. Harus kita ini merasa pintar ini, jangan merasa bodoh. Sok pintar ya, tidak boleh. Kalau orang merasa pintar, dia ingin terus belajar dan belajar dan belajar. Harus pura-pura tahu. Setelah terkendala, ambil kitab. Ada orang, dia tidak begitu pintar waktu sanawiyah dan aliyah, tetapi setelah dia kuliah, dia pahamkan dirinya, dia evaluasi dirinya, dan dia sadar akan kebodohannya. Dia bisa sukses di waktu kuliah dan belajar sangat luar biasa. Akhirnya dia menjadi orang sukses. Ada orang sanawiyahnya juara 1, aliyahnya juara 1, tetapi dia tidak pernah dan lupa mengevaluasi dirinya. Akhirnya ada orang yang tidak sukses walaupun dia tidak pintar. Adik-adik semua, anak-anak saya, yang perlu saya sampaikan, harus ada keseimbangan. Dari semua itu kuncinya adalah akhlak. Akhlak. Perbaiki akhlakmu. Kalau akhlakmu sudah baik, rezekimu pun insya Allah akan jadi baik. Selanjutnya dalam belajar, jangan pernah bosan mendoakan orang tua. Jadi saya waktu itu dengar pengajian Al-Mudir, kalau tidak salah, teringat saya ada di sana tuh doa yang tidak terputus itu disebut waladun soleh. Waladun soleh, anak yang soleh. Ternyata setelah kita dalami kata waladun soleh itu, bukanlah maknanya walad itu rupanya Ustaz bukan anak kandung ya. Waladun itu anak, bukan anak kandung. Kenapa hadis ini tidak buat dibingungan? Waladun anak. Ternyata anak soleh itu tidak mesti anak kandung kita sendiri. Anak-anakku sekalian, bisa menjadi anak yang soleh.
walaupun kalian tidaklah dilahirkan dari rahim seorang ibu yang telah meninggalkan kita kemarin. Ini semua anak-anak semua, bagi almarhumah kalian adalah semua anak. Jadikan dirimu waladun soleh. Jangan lupa mendoakannya. Kalian saat ini ada di sini, bagian almarhumah. Kami yang jauh sekalipun sangat rasa sedih karena banyak kenangan dengan almarhumah. Karena itu pesan saya, kalian semua adalah anak yang soleh. Karena almarhumah, doakan ibu kita. Harus anak kandung yang menjadi anak soleh itu. Nyata kita sempur punya pendidikan anak yang soleh terhadap ibu kita, almarhumah yang sudah mendahului kita kemarin. Maka inilah salah satu cara kita membalas segala kebaikan-kebaikan dia kepada kita dengan cara mendoakan. Jadi barangkali itu saja Ustaz. Karena semakin lama akan semakin kurang ini. Tapi setidaknya pesan saya kepada adik-adik semua, anak-anak semua, tradisi di pondok ini mulai saya dulu, kemana pun pergi bawa kita, baru hormati gurumu. Yang ketiga, lebih mencoba memaksa diri kita untuk belajar dalam sholat. Tiga ini adalah modal kita, ciri khas kita. Kalau tidak mau sakit di waktu masa pendidikan seperti ini, maka kamu tidak akan mendapatkan kesuksesan di hari tuamu. Kunci ke seluruh itu adalah adab. Maka belajarlah. Pertama, dakwahi keluarga, berakhlak pada orang tua. Kalaupun ayah kebetulan di dusun di kampung nggak mau sholat, jangan langsung kau ceramahi dia, tetapi bergerak dan berjalanlah menuju masjid di depan dia, sembari mengambil tangan untuk selamat dalam menciumnya. Ya, saya berangkat sholat. 2 kali, 3 kali Ananda lakukan itu, yakin saya keempat kalinya pun hatinya akan tersentuh dan mau juga melaksanakan sholat. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Hormat dan sayang saya kepada kalian semua. Kamu adalah harapan, tidak cukup harapan keluarga, tapi harapan pondok pesantren ini, harapan bangsa ini. Walaupun pada akhirnya kalian tidak akan semua menjadi kiai, apapun latar belakang kalian nanti, yang penting adalah sudah terpatri ketauhidan ilmu agama di hati kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi tadi Ustaz kita belum perkenalkan diri kan. Nama beliau, kalau yang Ustaz tahu, Ustaz Farda. Itulah. Nanti di YouTube-nya pun nanti ceklah Ustaz Farda bilang itu dan datangnya itu. Nah, kalau yang Ustaz tahu Ustaz Farda, memang Ustaz belum pernah ketemu dengan beliau pada pesantren ini, tapi ketemunya di dunia maya, di dunia gentayangan. Nah, alhamdulillah pesan-pesan yang luar biasa dari beliau. Kalau asal beliau dari Pijor Kualingnya, ya kan Bang? Asalnya. Tapi sekarang sudah merantau ke Jambi. Di sini ada satu orang Jambi, Koi Aulia Ritonga. Itu berdiri rumah yang orang Jambi. Nah, itu orang Jambi itu asli. Tapi Ritonga dari sini juga, gitu kan? Nah, siapa nama ayahmu? Siapa nama ayahnya? Mana tahu Bang ini kenalnya?
Siapa? Mahmud Ustaz. Bang Makmur kan? Nah, udah sini mau bang itu, berarti kenal bang itu. Nah, kenal sama Ustaz ini ya? Kenal dulu katanya, dijumpai lah nanti, ya dijumpai nanti bang ya. Nah, satu kampungnya, alah mata dapur, satu kampungnya rupanya. Nah, satu kampung. Oke, selanjutnya karena masih ada waktunya, teman sekalian, ini yang bawa catatan dicatatnya itu pesan dari Bang Parda di Tonga. Kita bikin suatu saat nanti, kemudian istirahat. Suatu saat itu mungkin bisa menjadi sebuah keberkahan untuk hidupmu. Nah, kemudian anak-anak semuanya baru melanjut ke ustaz-ustaz yang lain. Diperkenalkan dulu namanya Ustaz. Tadi kita semuanya diperkenalkan lah, ya namanya dari asalnya. Nah, biar menjadi motivasi buat adik-adik dari kenal riba ini kan. Ditulis memang ditulis. Kalau bisa nanti selesai, pas nanti abang-abang itu nanti mau pulang, bang, minta tanda tangan bang, gitunya. Tapi apa itu? Tandanya kau tulis nasihatnya, kemudian ada tanda tangan beliau di situ, insya Allah itu menjadi sebuah keberkahan itu. Gitunya caranya sekalian. Kalau dulu kami datang ke sini, itu juga itu. Dikumpuli nasihat-nasihat disampaikan oleh abang-abang kita. Kenapa? Kalian anak-anak sekalian, abang-abang ini dulu masih jalan kaki ini dari sana, jalan kaki dari Sipiongo, dari Bijorkoli. Kamu di jalan kaki sekarang, kecuali yang bolos-bolos itu jalan kaki lagi. Tapi biasanya kalau ke sini dia mau belajar, diantar naik mobil, naik motor, naik kereta, udah enak sekarang sekalian. Kalau abang-abang kita ini dulu merasakan betapa pahitnya perjuangan di tengah rimba ini. Makanya mereka merelakan sampai ke sini memberikan nasihat sama kita agar kita tidak merasakan penyesalan yang mereka alami. Sama juga sama Ustaz gitu kan, nggak menyesal lagi. Kepada adik-adik kami dipersilahkan, walaupun 5 menit, 3 menit, 4 menit terserah. Yang penting tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurulillah. Kalau untuk motivasi mungkin sudah cukuplah dari abang senior kita tadi. Macam bersama akan maraku wajah sudah. Jadi awasal nasihat mutabal siwio buat caring sarumpair tinggalnya di Jambi. Jadi ayo tu permerahanon berdasarkan organisasi alumni ataupun tamatan nasihat luhna ginjamon tinggal di Jambi. Jadi minta doanya tuang yang bisa sudena agar organisasi lebih maju ke depannya. Jadi adapun visi misi kami sekarang ini membangun rumah tahfiz ataupun yayasan. Jadi doanya sekali lagi itu adik-adik kami agar secepatnya terwujud. Jadi untuk adik-adik kami, mana tahu ada nanti yang ke Jambi melanjutkan kuliah di sana, senior kita bergabung semuanya di bawah naungan IKDLN Jambi. Jadi bisa non dikontak senior untuk memperlancar urusan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi tersebar aku bisa sampaikan di suatu dongan-dongan dapat apa tumbuh konwaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah ketua IKDLN cabang Jambi ya anak-anak sekalian. Di Jambi tahun ini ada yang datang termasuk yang orang Marsonja. Masih ingat? Kan ada baru di sini di sana baru. Sizhar di Jambi kan.
Nah, berangkat tahun ini, makanya kami sekalian, ini abang-abang kita ini nanti pas kalian mau tamat atau dari sekarang pun nanti minta nomor HP-nya. Diminta, bang, nomor HP bang. Mana tahu nanti kita ke sana. Luar biasa, alhamdulillah hari ini datang resmi IKDLN dari Jambi, luar biasa kan? Padahal jauh itu anak sekalian, jauh. Tapi alhamdulillah karena kekuatan semangat, keikhlasan niat, Allah sampaikan beliau-beliau ini ke sini kan. Nah, seterusnya OP Batu Mukhobarowan Pondok Ketua IKDLN memang luar biasa, memang luar adat. Nah, depan antum beliau jadi itulah antara tadi Dayus dengan ini dengan ayo Paterman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lafaz Allah rasa syukur untuk Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Dan Tuhan kita nikmat kesehatan, kesempatan, terkhusus nikmat yang harus lebih banyak kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat inilah yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat salam berjunjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaat dan pertolongannya di yaumil nanti. Yang pertama tadi kata Ustaz adalah perkenalan. Mungkin ada yang kenal saya, oh pasti tidak kan? Pasti tidak. Meskipun saya akhir ini tahun ini ada tahun kemarin agak sering, tahun ini baru sekali kemarin bulan 9. Mungkin ada yang ingat saya yang mengantarkan ambulan kemarin ke sini bersama Ledir, tapi nggak tahu namanya kan? Nama saya Indra Saputra Toma, alamat Kuala Beringin, Lampung X Suhat, Manakok Utuhaya. Ada Suhat sekitarnya di sini? Ada. Lorong Sagung, Nagairan, ada. Kalau orang sana pasti tahu dengan saya. Saya alumni terakhir sekolah di sini tahun 2014 selesai dari Darussalam Parmaraan. Alhamdulillah langsung melanjutkan ke jenjang berikutnya perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Alhamdulillah tahun ini ada satu dari sini, si Arifin Ritonga dari Lolosangul tahun kemarin. Arifin Ritonga dari Lolosangul sekarang alhamdulillah sudah masuk kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Jadi dari adik dong saya mungkin bagian Bumi Batin Amaru Datiba. Apabila melanjutkan ke Jambi, hubungi kontak demikian. Dengan Ustaz bisa, karena kontak saya juga dari Ustaz. Jadi kalau nasihat saya rasa nggak banyak lah yang bisa saya sampaikan, karena yang saya sampaikan sudah disampaikan Ustaz Farda tadi. Seperti istilah kami di Jambi, masosok ni dokone, nak dokone. Jadi harus sotik, ada sedikit yang bisa saya sampaikan dan baik untuk adik-adik semua amalkan, karena sesungguhnya kita kuliah itu nanti apa yang kita pelajari di sini itulah yang akan kita lanjutkan. Nah, kemudian ada rasa yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama adalah rasa istiqomah, dan kedua ada hal yang harus kita perbuat adalah sebagaimana ilmu inilah yang pertama kali saya dapatkan di pondok ini. Innama bu'istu liutammima kalimah. Itu inti yang pertama. Perbaiki
Biarpun kita tidak pintar, tapi akhlak kita kuat, berkahnya akan datang. Nah, itulah adik-adikku sekalian. Nah, yang kedua, jangan pernah melawan kepada guru. Jangan pernah mengganti nama guru. Nah, karena sesungguhnya sering kita mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita, itu yang kita tanam, itu yang akan kita panen. Itu yang kita lakukan, itu akan kembali kepada diri kita. Saya alami setelah saya menjadi guru, makanya saya tidak tahan jadi guru. Karena tingkah laku manusia sekarang semakin aneh-aneh. Kalau mengajar kayak adik-adik sekalian masih bisa ada itu. Tapi saya alhamdulillah sekarang mengajar bukan di SMP ataupun di SMA, di Sanawiyah ataupun di Aliyah. Alhamdulillah sekarang saya mengajarnya di kampus. Nah, sama halnya dulu saya tidak kurang mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Mahasiswa saya juga seperti itu, kurang memahami atau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Jadi intinya adik-adikku semua, apa yang diajarkan guru itu meskipun kita tidak paham, dengarkan dan diamlah. Ya, itu intinya. Kemudian tetaplah bersungguh-sungguh, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan mungkin untuk mempersingkat waktu juga sudah belum makan siang kan? Untuk mempersingkat waktu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diamalkan dan bisa menjadi bahan motivasi untuk diri saya sendiri. Apabila ada salah kata ucap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah ya, kita tunggu 2 menit lagi insyaallah untuk beliau, atau 3 menit ya untuk beliau. Kita mengambil berkahnya Bapak. Ambil barokah. Ya sama-sama ini. Ini Ustaz udah istri. Ustaz udah istri juga. Udah istri semuanya ini. Udah punya istri maksudnya. Nah, adik. Nah, udah S3 semuanya. Nah, ini udah MA ini. Udah master semuanya ini ya. Makanya dengarkan keberkahan dari beliau. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini siang, berarti masih connect, artinya masih semangat. Tidak apa-apa, kita semangat pagi walaupun di waktu siang. Nah, ini ya. Baik, untuk memperkenalkan diri, nama Ayub Saputra Siregar. Kemudian asal dari Siusik. Nah, ini. Nah, Julia tahu kan Siusik kan? Nah, jadi alhamdulillah tinggal di Jambi, mengajar juga, kemudian sudah istri masih 1, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saudara sekalian dan adikku semua, jika melihat apa yang kami alami dengan apa yang telah antum semua peroleh hari ini, maka ada sebuah kisah yang kita ambil dari Rasulullah ketika terjadinya Fathu Mekah. Tahu kan Fathu Mekah? Tahu kan? Penaklukan kota Mekah. Maka ketika itu ada sebuah surah An-Nasr. Ada yang tahu surah An-Nasr? Berapa ayat surah An-Nasr? Apa awal surah An-Nasr? Nah, alhamdulillah kami hafal semua saja. Nah, di situ idza jaa Rasulullah wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan kemenangan, artinya
antum sudah ditolong daripada kami sebelumnya. Apa yang antum rasakan sekarang ini sudah lebih baik daripada kami sebelumnya. Ini artinya pertolongan dari Allah dan kemenangan. Dan ini yang antum rasakan, yang belum kami rasakan sebelumnya. Dia Rasulul Waraitanna Sayyidul Fikinnai Afwaja. Maka kalau lihat manusia itu datang secara berbondong-bondong, alhamdulillah di pesantren kita ini orang pada melirik, dan bahkan ada yang dari Jambi, dan bahkan ada yang di luar dari kota. Artinya orang sudah berbondong-bondong datang ke pesantren kita. Yang kemenangan sudah dapat, kemudian pertolongan sudah dapat, orang sudah datang ke sini berbondong-bondong. Apa yang antum harus lakukan? Nah ini ya. Maka di ayat terakhir dikatakan fasabbih, bertasbih. Maka waktu dulu sebelum sehebat ini pesantren kita, sering sebelum hari kita dengar Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih yang 20 tahun yang lalu ternyata antum yang menikmati sekarang. Maka tasbih itu fasabbih bihamdi, memuji nama Tuhanmu, wastaghfir, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba, karena itu adalah Maha Penerima taubat. Jadi kan saudara sekalian, kemudian sebagai motivasi untuk kita semua, jangan terlalu bangga dengan apa yang Allah berikan kepada antum sekarang, tapi adalah perjuangan orang-orang yang terdahulu. Dan ketika antum mendapatkan itu, maka ingat bertasbih, memuji Allah, dan jangan lupa istighfar dengan Allah, karena kita tidak tahu dosa mana yang akan menggantung murkanya Allah, dan juga kita tidak tahu pahala mana yang akan datangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan, karena tadi sudah disampaikan terlalu banyak motivasi dari abang kami dan juga teman-teman sekalian. Karena tadi sama-sama belum makan siang, karena nanti kalau lapar ini biasanya susah untuk mereka sehatnya. Itu orang yang kelaparan dan orang yang tidak tidak boleh kesehatan, karena tidak akan masuk ini. Oke, baik. Jadi ini kesimpulannya kepada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi masuk ke dalam pikiran antum, tertanam dalam hati antum, bahwa ingatlah yang antum rasakan sekarang ini adalah berkat daripada perjuangan bapak kamu sebelumnya. Jadi mungkin demikian yang kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada abang kita. Mungkin langsung saja abang kita mungkin habis ini langsung menuju rumah penulis di sana. Mau foto bersama, silakan kepada pusat-pusat kami, abang-abang kami, untuk turun duluan bawah. Insyaallah nanti biar saya bisa cek dari atas sini sekarang ini. Ya teman-teman, terima kasih kami.